Marjani Putri dari kelas TI 25F dengan NIM 20250040010. Di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu materi dasar yang ada di matematika diskrit, yaitu tentang himpunan. Materi ini penting banget karena jadi dasar untuk topik lain ke depannya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Pertama, kita mulai dari pengertian dulu. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Maksudnya jelas di sini itu kita bisa menentukan suatu benda itu masuk ke himpunan atau enggak. Objek di dalam himpunan itu disebut anggota atau elemen. Contohnya, misalnya A isinya angka 1, 2, dan 3. Berarti 1, 2, 3 itu anggota A. Atau contoh lain, misalnya himpunan buah isinya apel dan jeruk. Nah, biar lebih kebayang, misalnya kita punya kumpulan mahasiswa TI kelas TI 25F. Itu termasuk himpunan, karena jelas siapa aja anggotanya. Tapi kalau kita bilang kumpulan orang cantik, itu bukan himpunan, karena nggak jelas ukurannya apa. Jadi intinya himpunan itu kayak kumpulan sesuatu yang jelas dan bisa ditentukan. Selanjutnya ada beberapa cara buat menyatakan himpunan. Yang pertama itu enumerasi atau ditulis satu-satu. Ini yang paling gampang, tinggal daftar aja misalnya 1, 2, 3. Yang kedua deskripsi, yaitu dijelasin pakai kata-kata. Contohnya himpunan bilangan genap kurang dari 10. Yang ketiga itu notasi pembentuk, biasanya pakai simbol matematika. Contohnya himpunan X, di mana X kurang dari 10 dan X bilangan genap. Biasanya di matematika kita bebas pakai cara mana aja, tergantung yang paling mudah dipahami. Kalau jumlahnya sedikit, enak pakai enumerasi, tapi kalau banyak, lebih praktis pakai notasi pembentuk. Sekarang masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang nggak punya anggota sama sekali. Contohnya, himpunan bilangan genap kurang dari 0, itu nggak ada, jadi kosong. Kedua, himpunan berhingga, yaitu jumlah anggotanya terbatas, misalnya cuma 3 atau 5. Ketiga, himpunan tak berhingga, ini kebalikannya, jumlahnya nggak terbatas, kayak bilangan asli yang terus berlanjut. Keempat, himpunan semesta, ini himpunan yang mencakup semua yang sedang kita bahas. Dan terakhir, himpunan bagian atau subset, yaitu himpunan yang semua anggotanya ada di dalam himpunan lain. Nah, kita bahas sedikit tentang himpunan bagian. Kalau A itu subset dari B, artinya semua anggota A ada di dalam B. Contohnya, A isinya 1 dan 2, B isinya 1, 2, 3. Karena semua isi A ada di B, berarti A itu bagian dari B. Jadi gampangnya A itu kayak isi kecil dari B. Sekarang masuk ke operasi himpunan. Yang pertama itu gabungan atau union. Gabungan itu artinya kita ngambil semua anggota dari A dan B terus digabung jadi satu. Tapi gak boleh ada yang double atau duplikat. Contohnya A isinya 1, 2, 3 dan B isinya 3 dan 4. Kalau digabung hasilnya 1, 2, 3, 4. Jadi walaupun angka 3 ada di dua himpunan, tetap ditulis satu kali aja. Gabungan ini bisa dibilang seperti kita menyatukan dua kelompok jadi satu kelompok besar. Selanjutnya ada irisan. Irisan itu kebalikan dari gabungan. Kalau tadi semua diambil, sekarang cuma yang sama aja. Contohnya A isinya 1, 2, 3 dan B isinya 2, 3, 4. Yang sama itu 2 dan 3. Jadi hasil irisannya 2 dan 3. Kalau di kehidupan sehari-hari, irisan itu kayak mencari persamaan dari dua kelompok. Berikutnya ada selisih. Selisih A dikurang B itu artinya kita ambil anggota A yang tidak ada di B. Contohnya A isinya 1, 2, 3 dan B isinya 3 dan 4. Yang gak ada di B itu 1 dan 2, jadi hasilnya 1 dan 2.
Jadi kita benar-benar menghapus anggota yang sama dengan B. Yang terakhir ada komplement. Komplement itu adalah anggota yang gak ada di A tapi masih dalam himpunan semesta. Misalnya, semestanya 1 sampai 5 dan A isinya 1 dan 2. Berarti yang gak ada di A itu 3, 4, dan 5. Itu yang disebut komplement. Makanya komplement selalu bergantung sama himpunan semesta karena acuannya dari situ. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui A berisi 1, 2, 3, 4 dan B berisi 3, 4, 5, 6. Di sini kita diminta mencari gabungan dan irisan. Coba teman-teman pikirin dulu sebentar sebelum lihat pembahasannya. Sekarang kita bahas satu persatu. Untuk gabungan kita mulai dari A dulu, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kita tambahkan dari B yang belum ada, yaitu 5 dan 6. Jadi hasil gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk irisan kita lihat mana yang sama di A dan B. Ternyata yang sama itu 3 dan 4. Jadi itu hasilnya. Untuk A dikurang B, kita ambil yang ada di A tapi gak ada di B, yaitu 1 dan 2. Sedangkan B dikurang A hasilnya 5 dan 6. Dari sini kita bisa lihat perbedaan tiap operasi himpunan. Diagram Venn itu cara untuk menggambarkan himpunan secara visual. Biasanya menggunakan lingkaran. Kalau ada dua himpunan, lingkarannya bisa saling beririsan. Bagian yang bertumpuk itu menunjukkan irisan, sedangkan seluruh bagian lingkaran menunjukkan gabungan. Jadi, diagram Venn ini membantu kita memahami hubungan antar himpunan dengan lebih mudah. Himpunan ini ternyata digunakan di banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di kampus, kita punya data mahasiswa yang ikut organisasi A dan organisasi B. Kita bisa pakai konsep irisan untuk mencari siapa aja yang ikut dua-duanya. Di sistem komputer atau database juga digunakan untuk mengelompokkan data. Bahkan di aplikasi belanja saat kita menggunakan fitur filter, itu sebenarnya menggunakan konsep himpunan. Jadi walaupun terlihat sederhana, himpunan itu sangat penting terutama di bidang teknologi. Jadi kesimpulannya, himpunan adalah dasar dari matematika diskrit. Dengan himpunan, kita bisa mengelompokkan data dan memahami hubungan antar data. Mulai dari jenis-jenis himpunan sampai operasi himpunan. Semuanya saling berkaitan dan memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari aku, semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton.